المطلب المهدي وعلى أربع شيخ وآبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وقرابتنا وأجرنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang ke-22 di bulan Rajab yang mulia, kita bisa mengisi bulan yang mulia ini dengan berhadir ke tempat yang mulia, melaksanakan kegiatan yang mulia, yakni salat fardu zuhur berjamaah dan menghadiri ta'lim ilmu agama. Mudah-mudahan harapan kita Allah Subhanahu wa taala menerima dan mencatat kegiatan kita ini sebagai nilai ibadah, dan mudah-mudahan diampuni seluruh dosa kesalahan kita, dikabulkan segala hajat kita, dimudahkan seluruh urusan kita, dan diberi tambahan pengetahuan ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Mari kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini yang sering lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sekali lagi alhamdulillah, pada saat ini kita bisa meluangkan waktu kita untuk salat fardu zuhur dan dengan berjamaah dan menghadiri ta'lim ilmu agama, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Menuntut ilmu atau hadir ke majlis ilmu itu, ujar Nabi, lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih afdal daripada mengiringi jenazah ke kuburnya sebanyak 1000 jenazah. Amun sembahyang 1000 rakaat, kira-kira kita ada tegawi ya, mailangi orang garing sholat 1000 lebih sehari ya. Mengantarkan jenazah 1000 jenazah ini luar biasa. Ujar Nabi aja kita mengantarkan jenazah tuh, nah mulai dari nyembahyangkan sampai mengantarkan ke jenazah ke kuburnya itu, Nabi dapat 2 seperti bersedekah 2 gunung yang terbuat dari emas. Nah, bila nyembahyangkan kifayah 1 udah sama bersedekah 1 gunung, sama iringi pulang sampai ke kubur 2 jadinya. Nah, kita menuntut ilmu alhamdulillah lebih afdal daripada itu semua. Mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan kajian kita ilmu tasawuf, masih pada bab yang terdahulu tentang ridho kepada qadanya Allah Ta'ala. Ridho semalam sudah kita bicarakan, artinya kadang membantah, kadang menyalahkan lawan Tuhan, kadang membangkang. Apapun yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, kita ridho aja. Dan ujar Nabi, sebagian dari tanda seseorang itu beruntung, ia ridho dengan qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda seseorang itu pacangan celaka, ia tidak ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah kita bahas seminggu yang lalu. Sambungannya pulang. Dan bahwasanya ridha itu kesudahan tuntutan ahli surga.
Bermula berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu, madza turiduna fayaquluna ridhoka. Artinya, ujar Tuhan, akan apa menghendaki kamu hai sekalian ahli surga? Maka mereka menjawab, ridha engkau. Nah, jadi ujar mengisahkan sifat ridho dengan qada Allah Ta'ala ini merupakan kesudahan daripada tuntutan ahli surga. Artinya apa yang dikehendaki orang masuk surga dikabulkan Tuhan semuanya udah. Ya Tuhan, apalagi yang hendak. Jadi terakhir apa? Ridha engkau. Kami ya Allah supaya pihan ridha iyam sudah. Nah ini tuntutan ahli surga. Jadi permintaan sauting lagi engkau ridha iyam udah. Jadi sebenarnya kalau Allah Ta'ala tuh ridho lawan kita nih, untungan kita udah ya lah. Nah, jadi kayak apa supaya Allah Ta'ala ridho lawan kita? Kita ridho juga dengan keputusan-keputusan atau qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian maka jika engkau bertanya, betapa aku himpun antara ridho dengan qada Allah dan benci akan kafir dan maksiat. Nah, musiah Bang Jisidin ada nih betakun. Kita tadi kan disuruh untuk ridha dengan seluruh yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Nah, ada orang betakun, kayak apa kita menghimpunkan antara ridho tadi dengan ada orang kafir, ada orang maksiat. Ridho hajalah juga kita. Nah, itu bahasa kitanya. Dengan kekafiran dan maksiat tadi. Nah, dan keduanya dengan qada Allah Ta'ala juga. Nah, jadi orang bertakun tadi kayak apa? Menghimpunakan antara ridho dengan kafir dan maksiat. Sedangkan kafir dan maksiat itu merupakan qada Allah Ta'ala juga. Keputusan sidin juga. Nah, kayak apa sih kita menjawab? Nah, niscaya aku jawab ya sidin. Bahwasanya kafir dan maksiat itu ada baginya dua pihak. Pihak yang pertama, bahwasanya keduanya dengan qada Allah dan kehendaknya. Maka daripada ini pihak wajib kita ridho dengan keduanya. Karena hakikatnya kita ridho dengan qada Allah, bukan ridho dengan kufur dan maksiat itu. Nah, jadi jisidin nih pertama nih, kafir atau kufur tadi dan maksiat itu qada Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Nah, di pihak ini jisidin kita disuruh ridho aja, ini sudah keputusan Allah. Dari segi keputusan Allah Ta'ala jisidin kita ridho di situ. Nah, itu pertama jisidin, pokoknya dari segi keputusan Allah Ta'ala tadi kita ridho. Nah, dan dari pihak yang kedua, bahwasanya keduanya nih kufur atau kafir dan maksiat tadi dengan usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat. Maka dari ini pihak wajib kita benci daripada keduanya dan wajib kita larang daripada keduanya. Seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan, karena bahwasanya ridha dan benci itu tiada berlawanan keduanya. Nah, apabila ada keduanya pada dua pihak yang berlainan. Nah, jadi jisidin nih, nang kedua. Kalau dari pertama tadi, dari segi itu keputusan Allah Ta'ala yang menjadikan orang itu maksiat, menjadikan orang itu kafir, kita ridho aja itu sudah keputusan dari Allah. Tapi dari segi kufur dan maksiatnya, karena ini usaha dari si ampun diri tadi, nya memilih kafir Bang, nya memilih maksiat. Nah, kita benci ujasidin kada katuju lawan maksiat dan kafirnya tadi. Lalu kita disuruh di situ untuk
menasehati. Nah, ada nahi mungkarnya. Ayo kita tegur inya nang maksiat tadi. Nah, itu jasidin. Jadi dari segi itu keputusan Allah Ta'ala kita ridho. Cuman dari segi maksiat dan kufurnya kita kadang tuju. Lalu kita disuruh untuk nahi mungkar. Dan nahi mungkar ini pun perintah Allah Ta'ala juga. Nah, karena jasidin ini kada berlawanan kada. Dari segi tadi nang kafir dan itu buat Allah Ta'ala kita ridho, itu keputusan Sayyidin. Cuman disuruh kita ini Allah Ta'ala juga nyuruh untuk nahi mungkar tadi. Dan karena bahwasanya barang siapa menyangka akan bahwasanya meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan menegah daripada kejahatan masuk keduanya di dalam ridho dengan qada Allah, maka adalah ia orang yang jahil. Bila ada jasidin gini orang melihat orang maksiat, biar aja sudah ngintu, tuh sudah qada Allah Ta'ala juga. Jahil di sini orang tuh, bungul orang itu. Kenapa gara? Ini Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala menjadikan ngintu, tapi inya maksiat tadi. Tapi Allah Ta'ala nyuruh juga lawan kita nih, artinya apa? Bila melihat kemaksiatan, ayo kita nahi mungkar. Kita tegur inya, kita nasihatinya. Ini perintah Allah Ta'ala juga. Dan di sini nih ada akan pahalanya di sini. Namun kita itu sudah takdir Tuhan juga. Di sini tuh ada pintar orang di sini. Nah, jadi kita disuruh untuk nahi mungkarnya tadi. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian jadi karena setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada mungkar. Nah, itu setengah atau sebagian daripada perintah Allah Ta'ala menyuruh kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Nah, jadi intinya bila kita melihat orang maksiat dari segi hati kita, oh ini perbuatan, ini apa? Sudah takdir Tuhan. Tapi Allah Ta'ala nyuruh juga lawan aku untuk nahi mungkar. Benci kita kepada kemungkaran misalnya, itu kita benci di luar lawan gawiannya aja, tapi dari segi takdir Tuhan kita ridho. Mungkin ini nang dimaksud guru sekumpul dalam manaqib sidin. Ketika misalnya jasidin kita nih melihat anak cucu kita misalnya nih melakukan maksiat, anggaplah kada sembahyang. Di hati kita tetap ini takdir Allah Ta'ala. Ini qadanya Allah Ta'ala nih. Tetapi ada perintah Allah Ta'ala untuk nahi mungkar. Kayak apa caranya? Nah, kita sarikinya. Nah, sariknya ini dimuntung aja. Hati bang, hati kada sarik. Amun sarik sampai ke hati-hati, tak sariki perbuatan Tuhan kita. Nah, jadi makanya ketika kita mamamai menyariki anak-anak nang maksiat, nang kada sembahyang, nang kada puasa Ramadan, itu muntung kita bamamai sarik sebagai bukti kita nahi mungkar, tapi di hati kita mendoakan mudahan inya baik. Artinya sarik itu kada sampai ke hati itu kada. Nah, itu jadi. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian jadi apapun yang kita lihat ya lah, baik itu misalnya binikah maksiat. Nah, dari segi hati kita ini takdir Tuhan, tapi kita disuruh untuk merubah kayak apa ini supaya jadi baik. Ini itu ngaran ridho aja sih, bukan dia mau ini takdir Tuhan dua sudah. Kita bertanggung jawab kita sebagai suami. Bahkan ujar Al-Imamul Ghazali, nanti di hari kiamat itu kebanyakan yang menjadi musuh itu bukan orang lain, tetapi orang-orang yang kita cintai, yang tidak kita didik masalah ilmu agama. Kita rajin sembahyang, kita rajin ke majelis taklim, tapi anak bini kita bawai ke kadakah? Kita lajari kainya kadakah? Amun kadada kita malajari, nah badosa kita. Jadi mungkin kita kadakah malajari, suruhnya nana duit, nah ayo tulak ke pengajian, ayo tulak ke yasinan, nah itu kita wajib.
Mun kita aja nang rajin anak bini kada, pas hari kiamat kayak kita hendak ke surga, anak lawan bini kita, ya Allah ulun kada itu, laki ulun kada ada mendidik, kayak apa? Pas nang hendak nih nang laki nah hendak ke surga nih, kada jadi gara-gara kada mendidik anak aja jadi musuh nanti di hari kiamat. Nah, jadi ketika melihat misalnya anak atau bini kita atau orang-orang nang dalam tanggungan kita melakukan nang kada baik, di situ kita wajib ada ngarannya nahi mungkar, jangan ridho aja sudah kada kayak itu ya lah. Ridho itu anaknya di hati, ini sudah ketetapan dari Allah. Cuman Allah Ta'ala nyuruh aku nang kayak apa nih? Oh, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sampai di situ ada ingin ditanyakan? Silakan. Bapak-bapaknya ada ingin tanyakan? Kada. Ibu-ibunya? Kada ada juga, iyalah. Nah, insya Allah kita sambung, akan datang pulang. Sedikit ada hikmah nih lah. Kita di akhir bulan Rajab ini, menurut sebagian ulama, keutamaan bulan Rajab, barang siapa Jumat terakhir bulan Rajab membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah di saat khatib di atas mimbar sebanyak 35 kali, insya Allah satahunan kada kesulitan duit ya lah. Nah, ini kisah duit ini perlu dikisahkan. Ini terkenal banget ya lah. Mengingatkannya ada pindah nak masjid lo kada ingat lagi ya lah. Nah, jadi bila khatib naik ke atas mimbar Jumat kaina, Assalamualaikum, sidin duduk baca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini sekedar mengingatkan. Insyaallah kita semua akan datang pulang masih tentang ridho ini. Karena pulang sambungannya bagaimana kita ridho apabila itu sesuatu yang menyakitkan pulang lawan kita. Garing kayak apa cara ridhonya? Nah, itu insyaallah pada pertemuan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, mudahan paham dan mengerti, dan mudah-mudahan kita baratan bisa ridha dengan seluruh keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa amar ma'ruf melaksanakan perintah Allah taala sehingga kita menjadi hambanya yang beruntung dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.